Salam satunya nih. Wani. Saya lagi ada di Persebaya Store Sutos. Kita lagi ketemu sama bosnya Persebaya Store. Bosnya itu cuma satu, Pak Ram. Bosnya cuma satu. Kita semua karyawan. Jadi ini Mas Rizal, ini senior manager Mas ya. Siapa? Senior manager Persebaya Store. Beliau yang bertanggung jawab terhadap urusan Persebaya Store. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar Persebaya Store ini. Ya. Bagaimana awal mula, terus sampai sekarang seberapa berjalannya. Mas Rizal, Ya. bisa diceritakan ceritanya Persebaya Store dulu tuh kayak apa, di setting seperti apa, terus bagaimana berjalannya? Ya sebenarnya kan Persebaya Store dari 2017 Pak Ram. Ya. Itu waktu pertama kali Mas Azrul take over kelola Persebaya ya. Ya. Jadi memang dari awal beliau sudah putuskan bahwa kita akan mengelola bisnis merchandising ini sendiri. Maksudnya dengan segala konsekuensi, maksudnya Apa waktu itu? Kenapa kok pertimbangannya? karena kan beliau sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya, maksudnya dengan DBL lalu DBL Store itu kan banyak hal yang kita itu tidak bisa berkreasi kalau misalnya itu dikelola oleh yang lain. Jadi kalau misalnya kayak kita mau create produk, mau develop produk atau apapun ya, maksudnya inovasi-inovasi tertentu, banyak keterbatasan-keterbatasan. Dan juga maksudnya punya pengalaman, misalnya ketika kita butuh tanggal sekian, kita juga nggak bisa ini karena memang kan tergantung pihak lain gitu kan. Tapi kalau dengan kita kelola sendiri, maka masa depannya bisnis store ini atau bisnis merchandise ini ya tergantung kita yang mengelola. Kalau misalnya pengelolaannya bagus ya maka akan menghasilkan. Tapi kalau nggak bagus ya kebangetan. Maksud kebangetan. Cuman kan tantangannya ya di kreativitas. Betul. Ya. Nggak hanya kreativitas, tapi kan ekspektasi bahwa Persebaya ini klub besar, lalu bonek dengan antusiasnya juga luar biasa, itu kan juga bukan sesuatu hal yang mudah sih Pak Ram. Jadi saya masih ingat awal-awal kita kelola Persebaya itu ya sama lah kayak waktu pertama kali kita kelola homecoming game itu kan semuanya shock semua kan, semuanya kan benar-benar shock dengan macet di mana-mana, kendala di mana-mana ya sama seperti kita awal sampai sekarang kelola Persebaya Store juga kita kan juga harus terus upgrade dengan waktu awal ini juga ini ya, Persebaya Store juga menikmati booming itu ya, waktu awal 2017. Rasanya kalau ngomong Persebaya booming ini nggak selesai Pak Ram. Maksudnya di atasnya langit ya masih ada langit. Maksudnya ya kita create ini boom, responnya luar biasa, terus habis itu kan ya kuncinya kan kreativitas. Kalau kita terus create sesuatu yang lebih dari itu, terus bikin apa lagi yang baru lagi, pasti responnya juga akan bagus lagi. Saya ingat waktu ketika pilihan itu kan sebenarnya pilihan tidak populer ya, membuat brand sendiri. Yes, betul. Ketika waktu itu zaman sebelum 2017 itu kan kita pernah pakai Joma Persebaya waktu itu, terus Mitre juga pernah. Jadi kalau apa yang ya mungkin ya bisa diperjelas lagi, sebetulnya apa sih keputusan itu untuk kemudian waktu itu kan pilihan untuk ambil pilihan tidak populer itu. Nah, sebenarnya kalau mau aman kan tinggal ada pihak lain kan yang bisa supply barang. Betul. Ya itu tadi Mas Azrul itu kan kalau saya ingat beliau itu kan memang orang yang mau repot ya, sosok yang mau repot dengan segala konsekuensinya dan juga pemikiran-pemikirannya. Karena beliau yakin kalau cara ini akan lebih sustain dan terbukti. Maksudnya setelah kita beberapa tahun ngelewatin Persebaya Store, ngelewatin perjalanan Persebaya, lalu kita juga merasakan tamparan pandemi ini kan juga salah satu yang masih bisa membuat apinya Persebaya ini hidup meskipun kecil, itu kan ya salah satunya bisnis Persebaya Store ini. Meskipun memang belum sampai bisa mengcover keseluruhan kebutuhan Persebaya, iya, tapi paling tidak ini kan bisnis realnya Pak. Maksudnya bisnis real itu ya tidak ada pertandingan ya kita tetap harus bisa jalan. Lalu ada momen misalnya menang ataupun kalah seri pun juga kita juga tetap harus bisa jalan. Tapi ya juga kena imbas ya kalau pas kita kalah itu ya. Pasti Pak Ram. Nah, ya. Pasti. Dulu Persebaya Store ini cucukan ini kalau ada apa-apa ini disegel biasanya. Ya pastilah, karena itu bentuk, mungkin ya kita mikirnya kayak bentuk kecintaan lah Pak Ram. Maksudnya bentuk kecintaan bonek kepada klubnya, lalu simbolnya ya Persebaya Store. Simbol bukan, maksudnya yang dijujuk buat ya simbolnya. Mungkin karena Pak Ram nggak ada, jadi yang dijujuk Persebaya Store. Itu bagian dari dinamikanya. Iya. Awal-awal itu dulu kan sempat 17 ya yang Iya, 2017 itu kan pertama kali kita masih di Gedung Biru itu.
booth kecil gitu di lobby. Lalu kita putuskan waktu itu ada store pertama yang kita buka stand alone di Manyar Garden di Smolo, itu store pertama kita yang di luar. Lalu ternyata responnya luar biasa. Akhirnya ya kita fotokopi aja, kayak kita fotokopi konsepnya, maksudnya kan kita lebih mendekatkan ke tempatnya bonek-bonek ini ya, maksudnya kita buka di Surabaya Timur, Utara, kecil-kecil Selatan, tapi banyak. kecil-kecil tapi banyak. Dan ternyata itu memang lebih working, maksudnya lebih berhasil. Kalau misalnya klub lain punya satu store mega besar gitu kan, nah investasinya mungkin sekian miliar atau apa gitu ya, ya kita dengan satu investasi yang sama mungkin bisa buka 5-6 store, yang akhirnya ya bonek atau supporter bisa lebih dekat kemana-mana. Lebih mendekat ya. Betul, lebih mendekat. Mungkin tidak terlalu wah, tapi itu akan lebih mendekat kepada basis-basis. Iya, dan balik lagi sebenarnya kan bisnis merchandising atau bisnis retail ini kan selain toko yang bagus, memang pelayanan yang oke, servis dari dari kru, tapi kan balik lagi tergantung produknya. Jadi ya balik lagi ya bisnis kreatif ini ya tetap harus yang mengutamakan produk. Jadi meskipun toko store atau Persebaya store ini kecil-kecil, tapi kalau misalnya dibuka store-nya ya kita bisa beradu lah. Kita bisa berani beradu, maksudnya produk-produk kita juga nggak akan kalah dengan toko-toko yang lain. Bahkan saya juga melihat juga, alhamdulillah dengan pencapaian teman-teman dan juga semuanya respon bonek yang luar biasa juga. Kita ini kan juga jadi salah satu trendsetternya, Pak. Maksudnya kan ketika kita melakukan apa, akhirnya ditiru dengan yang lain. Terus ketika kita bikin sesuatu apa, ternyata menginspirasi klub lain, misalnya kayak gitu. Atau bahkan ketika kita nggak rilis jersey, yang ditanya juga kapan kita rilis jersey, ya kayak gitulah. Jadi ya memang itu jadi salah satu motivasi buat kita agar kualitasnya pun harus terus ditingkatkan. Produk-produknya juga harus terus bikin sesuatu yang baru lagi. Jadi istilahnya produknya ini juga yang nggak boleh biasa-biasa. Nggak boleh biasa-biasa aja dan nggak boleh gitu-gitu aja. Ya harus ada yang baru lagi, harus tiba-tiba keluar kolaborasi sama ini, tiba-tiba bikin sesuatu ini lagi, tiba-tiba bikin apa. Ya harus terus kayak gitu. Ya memang karena kalau di internal sendiri tuh rilis produk itu jarak ada ini nggak jarak gitu. Kalau kita rilis produk gitu orang. Itu jujur aja ini kan kayak racun ya Pak Rem ya. Racun tuh setiap bulan kita pasti ada rilis produk baru. Meskipun memang itu paling cepat ya. Iya, paling cepat. Dan respon bagus atau tidak, pokoknya tiap bulan kita harus terus create produk baru. Entah itu bentuknya berupa produk apapun, t-shirt kayak apa dan sebagainya. Setiap bulan kita pasti akan ada produk baru. Dan sesuaikan temanya. Misalnya mungkin kayak bulan ini temanya anniversary. Terus mungkin bulan depan sudah ada masuk ke liga. Terus bulan lalu atau mungkin biasanya ketika puasa, Ramadan, kan tema banyak kan, maksudnya kita bisa sesuaikan dengan tematiknya yang ada. Tahun kemarin kan kita lagi dihantam pandemi. Bagaimana Persebaya Store itu bisa eksis waktu di pandemi Covid itu? Ya yang pasti kan sebenarnya kalau ngomongin bisnis kan antara pedal gas sama rem itu kan yang harus seimbang. Maksudnya ketika mungkin 2018 kita ngegasnya luar biasa, maksudnya buka toko blok 2019 juga sama, maksudnya dengan itu. Tapi ketika ada pandemi itu kan mau nggak mau ya harus nurunkan ego. Maksudnya kita nggak malu untuk menutup toko, kita nggak malu untuk mengefisiensikan. Ya memang itu yang harus dilakukan. Tapi konkretnya seperti apa? Kalau umpamanya dari sisi jumlah karyawan umpamanya. Waktu pandemi datang Maret 2020 itu Pak Ram, hal pertama yang kita lakukan langsung kita tutup semua toko. Bulan Maret pertengahan 17 toko itu ya? 17 toko langsung kita tutup temporary waktu itu. Kenapa? Karena memang waktu itu kan kita masih belum jelas dengan makhluk apa ini kan. Ini kayak gimana, karena tapi kita tahu kalau itu situasinya sudah nggak jelas, maksudnya ini kapan selesai dan lain sebagainya sudah nggak tahu. Lalu kita pelajari 1 bulan kemudian, oh ini berarti akan lama ini. Lalu akhirnya kita putuskan dari 17 itu kita efisiensikan. Kalau kurang lebih waktu itu kita buka dulu 1 toko lagi. Tapi mau nggak mau kan sebenarnya marketnya tetap ada, maksudnya bonek kan tetap ada. Mau ada covid nggak ada covid kan bonek tetap ada. Cuma mungkin daya beli yang menurun. Waktu itu belum tahu nih, karena kan awal-awal kan kita nggak tahu kan belum ada ppkm, belum ada apa dan sebagainya belum ada. Jadi switching langsung ke online, paksakan semuanya langsung harus di online. Itu kan mau tidak mau langsung ke online. Lalu bulan selanjutnya kita lihat ternyata masih ada pembelian. Dan kita kan produk masih terus berjalan, itu kan dibalik lagi produk kan masih ada. Akhirnya kita putuskan kita buka 1 atau 2 toko pertama. Dari 17 kita buka lagi 2. Ternyata responnya bagus. Oh berarti masih bagus ini. Lalu kita buka lagi perlahan 4 sampai kurang lebih waktu pandemi tahun pertama itu kita buka 8 kalau nggak salah sampai akhir tahun.
dan itu sudah nggak bagus. Maksudnya sudah nggak bagus antara biaya untuk membuka toko lagi dan juga return hasil yang kita dapatkan sudah nggak bagus. Sesuai. Lalu daya beli yang tadi sudah kelihatan juga. Maksudnya ketika diskon baru dibeli, ketika nggak diskon nggak dibeli. Nah itu kan berarti kan ada perubahan daya beli. Iya. Ya akhirnya kita rem 8 toko. Lalu 2021 kita evaluasi lagi sampai akhirnya sekarang kita tinggal 4 toko. Sekarang tinggal 4 toko. Ya mudah-mudahan karena ini kan sekarang sudah mulai naik lagi ya kan, kemarin pramusim juga satu game pertandingan aja full book kan, cuman berapa menit aja sudah. Persebaya juga dapat imbas ya? Ya pasti Pak, pasti ketika ada pertandingan, ada hawanya yang ada apa namanya yang ada di Surabaya ini ya pasti mau tidak mau pasti akan pengaruh ke bisnis kita. Jersey-nya itu habis itu yang. Iya, pre-season tuh kan nggak sedikit loh kita rilis pre-season dan dengan apa namanya waktu kurang lebih cuma beberapa hari aja sudah broken size, maksudnya ya tinggal size ini, tinggal size itu. Waktu itu berapa itu? Kurang lebih 2000 Pak. 2000 piece jersey. Itu paling hari ketiga keempat itu sudah mulai broken size. Sudah mulai cari size ini susah. Cari size ini apa, iya. Ya, kemarin ada yang juga cari juga nggak kehabisan stok. Nah itu sebenarnya pre-season kemarin tuh jadi salah satu awal kita untuk menata ulang lagi. Jadi test case ya. Kita kan sudah masuk ke fase setelah pandemi lah, meskipun mungkin masih tetap ada COVID, tapi kan mau nggak mau kan ini sudah mulai agak normal gitu kan. Akhirnya apa, sekarang kita sudah mulai mengurangi yang namanya diskon, mengurangi yang namanya promo. Karena kan balik lagi ini kan bisnisnya harus hidup, harus hidup. Jadi jersey pre-season pun juga nggak kita produksi yang dalam jumlah yang sangat banyak, maksudnya lebih dari 2000 atau apa, terbatas. Tapi kita pengennya memang benar-benar limited dan orang yang punya kemampuan dulu yang memang untuk membelinya agar harganya bisa terjaga. Nanti lama-kelamaan kan pasti akan, karena kan nggak mungkin kita buang diskon terus. Jadi kalau misalnya kita buang diskon ya akhirnya kan ya yang beli normal pun juga kan kecewa. Jadi akhirnya sekarang kita mulai agak. Jadi biar nanti ketika sudah benar-benar normal ya kita sudah kembali lagi ke situasi normal. Mas Rizal, barangkali kalau ada pertanyaan sebelumnya kontribusi Persebaya Store sendiri buat Persebaya itu seperti apa sih? Ini kan juga nanti kaitannya ketika orang membeli, maka itu sebenarnya mereka ini juga berkontribusi kepada tim Persebaya. Betul. Yang pasti kan seluruh kebutuhan tim Persebaya itu kita yang handling. Seluruh kebutuhan. Jadi kalau misalnya aparel dan sebagainya itu kan kita yang kelola. Lalu kontribusi langsung secara apa namanya sponsorship ya dalam tanda kutip itu juga ada juga yang kita berikan juga ke apa namanya Persebaya. Jadi ketika Persebaya Store ini mati gitu ya, maksudnya ketika Persebaya Store ini nggak hidup secara bisnis ya otomatis kita juga nggak akan bisa support Persebaya. Dalam tanda kutip seperti itu. Sedangkan bisnis-bisnis yang di klub lain pun kita juga tahu memang masih belum sesehat seperti ini. Bahkan mungkin teman-teman yang lain tuh masih kadang-kadang ya masih bingung antara bisnis klubnya sendiri sama bisnis si merchandise-nya sendiri. Akhirnya apa? Nggak berkembang karena ya bisa jadi yang ngurusin bareng, tapi kalau kita ini kan yang ngurusin store ya sendiri, yang ngurusin klubnya sendiri. Jadi akhirnya artinya jadi kalau kita pendukung Persebaya itu kalau ingin berkontribusi langsung kepada Persebaya ya belilah produk-produk official Persebaya dan belilah produk-produk Persebaya. Karena kalau misalnya Persebaya Store ini hidup, otomatis juga pasti akan berkontribusi secara lebih besar lagi ke Persebaya. Tapi kalau Persebaya Store ini mati, ya pasti akan membebani Persebaya, karena ya Persebaya akan keluarkan uang lagi untuk beli jersey mungkin, akan keluarkan biaya lagi untuk beli apa namanya aparel-aparel yang lain mungkin dan sebagainya. Ya itu apa? Itu Pak. Ya ngobrol singkat kita sama Mas Rizal selaku senior manager dari Persebaya Store. Intinya bahwa di Persebaya ini semua pilar sudah lagi ditata untuk menyambut ini ya belum endemi ya, tapi sebetulnya juga ini ada prospek bagus lah di musim ini. Jadi jangan khawatir ketika kita mau mendukung Persebaya, maka setiap Rp1 atau berapapun yang ketika kita belikan untuk produk-produk dari Persebaya Store itu adalah wujud untuk mendukung dari tim kebanggaan kita Persebaya Surabaya. Gitu ya Pak Rizal ya. Terima kasih. Salam satu jari. Wani.